Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Muhammadiyah Tigawaru, yang saya hormati Ustadz Imron, Ustadz Turyanto, dan Ustadz Arul, dan yang sangat saya banggakan siswa-siswi SMP Muhammadiyah Tigawaru. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan di pertemuan terakhir terkait profil pelajar Pancasila. Di pertemuan terakhir itu saya sebutkan ada 6 ciri menjadi seorang pelajar Pancasila yang baik. Yang pertama, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, kreatif. Yang keempat, gotong royong. Yang kelima, mandiri. Kemudian yang keenam, bernalar kritis. Untuk saat ini saya ingin menggambarkan bagaimana sosok seorang pelajar Pancasila itu dalam kehidupan seperti apa. Saya membawa sebuah benda. Ada yang tahu benda apa ini? Pensil. Oke. Saya tahu bahwa kita mungkin pernah atau sampai saat ini masih memakai pensil. Pensil ini akan berguna untuk nulis jika ujungnya tajam. Jika ujungnya tumpul, maka pensil ini tidak akan berguna. Ya. Agar pensil ini terus berguna, pensil ini harus ditajamkan ulang hingga terus menerus sampai habis. Ya, ditajamkan ulang, tajamkan ulang, tajamkan ulang. Kita bayangkan bahwa kalau pensil ini bisa merasakan seperti manusia, mungkin pensil ini akan merasakan bosan, lelah, bahkan sakit ya, karena ditajamkan terus menerus. Nah, ini sama seperti manusia, seperti kita semua. Kalau kita ingin berguna, kita ingin menjadi pelajar yang berguna, tentunya kita juga harus melakukan penajaman pada diri kita. Apa saja yang harus kita tajamkan, Pak? Ada 4 hal yang harus kita tajamkan pada diri kita sebagai seorang pelajar, supaya kita juga bisa menjadi pelajar Pancasila dengan 6 aspek tadi. Yang pertama, kita harus tajamkan fisik kita. Kenapa fisik? Jika fisik kita saja tidak fit, tidak sehat, mau bagaimana kita berguna kepada orang lain? Bagaimana caranya kita bisa berguna kalau kita sendiri tubuhnya saja tidak bisa bergerak? Jadi yang harus kita tajamkan yang pertama adalah fisik. Kita harus menjaga asupan yang kita makan. Jangan zolim terhadap tubuh kita dengan makan makanan yang tidak sehat. Boleh makan makanan yang mungkin bisa membuatmu batuk, bisa membuatmu mencret, cuman sesekali, jangan sering. Boleh makan mie instan, tapi jangan setiap hari, kan gitu. Kemudian jika fisiknya sudah sehat, sudah baik, yang kedua yang harus kita tajamkan dari diri kita adalah otak. Otak kita ini harus terus kita tajamkan. Dengan cara apa? Belajar. Belajar yang sungguh-sungguh. Belajar yang sungguh-sungguh itu kan seharusnya sudah menjadi janji kalian sebagai pelajar Muhammadiyah. Janji pelajar Muhammadiyah nomor 3, bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Nah, gak tahu upacara soal ini, makanya gak apal sampai janji pelajar Muhammadiyah. Pak Arul,
next time dibacakan lagi, sering-sering dibacakan janji pelajar Muhammadiyah supaya lebih hafal lagi janjinya sebagai pelajar Muhammadiyah. Janji pelajar Muhammadiyah yang ketiga, bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Itu juga akan mempertajam otak kita. Jangan sampai punya cita-cita jadi dokter, ndak tahu terkait dengan beberapa penyakit yang standar. Pengen jadi dokter tapi ditanyai apa penyebab pusing, gak iso jawab. Kan harusnya dia itu tahu, oh gini, karena cita-citanya jadi dokter. Yang cita-cita jadi pembalap gak ero jenenge knalpot iku apa. Nah, ini kan menjadi masalah. Jadi kita harus terus tajamkan otak kita supaya lebih peka dalam berpikir. Jangan sampai yang ada di otak kita hanya ada kepikiran ya opo carane push rank hingga immortal. Jadi yang dipikirkan jangan itu doang, tapi hal-hal yang lain juga. Percuma kamu mikir itu tapi kesehatanmu juga sakit akhirnya, gitu ya. Selanjutnya yang ketiga yang perlu kita tajamkan pada diri kita yaitu jiwa. Jiwa yang sehat itu selalu memikirkan dua hal, yaitu hubungannya secara vertikal dengan Tuhannya dan hubungan secara horizontal dengan sesama. Niatkan terus apa yang kamu lakukan pada hari ini, yang setiap hari kamu lakukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada niatan bahwa semua hal yang kamu lakukan ini sia-sia. Tidak. Selalu niatkan belajarmu di sekolah, keberangkatanmu dari rumah ke sekolah itu menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Supaya perjalananmu dari rumah ke sekolah, kegiatanmu selama di sekolah itu penuh berkah. Kemudian jaga hubungan baikmu terhadap sesama. Orang atau pelajar dengan jiwa yang sehat itu biasanya selalu respect terhadap sesamanya, saling menghargai, selalu menghormati sesamanya, tidak ingin keluar ucapan buruk kepada sesamanya, tidak ingin ada niatan bully kepada temannya. Seseorang yang jiwanya sakit biasanya itu selalu suka bully, mengata-ngatai temannya, tidak merespek temannya. Di otaknya niatnya bercanda, tapi tidak pernah berpikir apakah temannya ini nanti perasaannya terluka atau tidak. Nah, itu yang kurang baik. Jadi jadilah orang dengan jiwa yang sehat, bukan jiwa yang bersedih loh ya, lagu ini. Terakhir, kita juga harus mempertajam mental kita. Orang yang memiliki mental yang sehat biasanya memiliki karakter yang kuat. Karakter kuat itu seperti apa, Pak? Tidak mudah menyerah atau pantang menyerah, dan tidak mudah mengeluh. Disuruh kasih tugas dikit udah lah Pak, capek Pak. Memang semua rangkaian ini pasti melelahkan, pasti membosankan dan menyakitkan. Tapi itulah proses bagaimana kita menjadi pelajar yang berguna, orang yang berguna bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mental yang kuat, mental yang sehat juga biasanya tidak cengeng. Ditegur dikit sama gurunya nangis,
belum disuruh lari loh itu, si ditegur tok nangis. Nah, ini berarti mentalnya kurang kuat. Jadi jadilah siswa dengan mental yang kuat, mental yang sehat, supaya kita menjadi pelajar yang berguna, seperti halnya pensil yang kita gunakan tadi. Saya rasa cukup, tidak perlu banyak lagi tambahan-tambahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.